Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanifa Putri dari kelas A Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan mini skripsi saya yang berjudul Hubungan antara adanya influencer media sosial dengan meningkatnya perilaku konsumtif mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Sebelumnya di sini ada daftar isi. Daftar isi berisi daftar isi, daftar tabel, bab satu pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian akademik, manfaat penelitian praktis, dan juga bab 2 berisikan landasan teori, ada konsep influencer media sosial dan konsep perilaku konsumtif, review literatur, variabel X, variabel Y, model penelitian, hipotesis teori, dan bab 3 ada metode penelitian yang berisikan paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi sampel dan teknik penarikan sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, itu ada validitas dan reliabilitas, ada metode analisis data, univariat dan bivariat, keterbatasan dan kelemahan penelitian, definisi operasional, dan operasionalisasi konsep. Selanjutnya, bab satu pendahuluan dimulai dari latar belakang. Jadi, media sosial ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hadirnya media sosial membuat realitas sosial juga berubah dan mempengaruhi lingkungan hidup masyarakat, khususnya generasi muda. Banyak mahasiswa yang menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi, berbagi informasi, membangun identitas, dan berbagai macam aktivitas lainnya secara daring. Nah, seiring berkembangnya zaman, media sosial ini tidak hanya untuk bertukar informasi nih, tapi bisa juga buat bertransaksi jual beli. Salah satu perubahan yang sangat dirasakan adalah munculnya influencer. Influencer atau orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini dan preferensi konsumsi mahasiswa. Dengan memiliki basis pengikut yang besar, influencer dapat mempengaruhi pilihan produk, gaya hidup, dan pola konsumsi mahasiswa. Adapun perilaku konsumtif itu cenderung untuk melakukan pembelian berlebihan, impulsif, atau tidak terencana. Mahasiswa rentan terhadap perilaku konsumtif nih, karena mereka biasanya memiliki keterbatasan uang dan belum memiliki pengalaman keuangan yang cukup. Perilaku konsumtif ini seringkali tidak dapat terkendali, sehingga dapat mengakibatkan masalah keuangan, ketidakseimbangan gaya hidup, stres keuangan, dan dampak negatif lain pada kehidupan mahasiswa. Selanjutnya ada perumusan masalah. Di sini ada tiga hal yang menjadi pokok perumusan masalah. Yang pertama ada apa ini maksud dengan influencer media sosial, bagaimana perilaku yang dianggap konsumtif, bagaimana hubungan antara adanya influencer media sosial dengan meningkatnya perilaku konsumtif mahasiswa Ikom UNJ 2021, dan juga ada tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah. Itu yang pertama ada mengetahui yang dimaksud dengan influencer media sosial, memahami pengertian perilaku konsumtif, memahami hubungan antara adanya influencer media sosial dengan meningkatnya perilaku konsumtif mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, akademik dan praktis. Dalam manfaat penelitian akademik, secara akademik penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang komunikasi, perilaku konsumen, dan media sosial dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara influencer media sosial dan perilaku konsumtif. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pengembangan teori dan pengujian teori-teori yang terkait dengan judul, serta besar juga kemungkinan menjadi peluang untuk adanya penelitian lanjutan. Penelitian ini diharapkan juga dapat menyediakan contoh metodologi penelitian yang relevan dan teknik analisis data yang dapat digunakan oleh peneliti lain di dalam studi serupa. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran di perguruan tinggi atau dalam kasus yang berkaitan dengan komunikasi, media sosial, dan perilaku konsumen. Kalau dalam
Penelitian praktis, manfaatnya itu diharapkan adalah mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai panduan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, landasan teori. Yang pertama di sini ada konsep influencer media sosial. Influencer media sosial seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah figur yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan orang lain karena otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungannya dengan audiens. Nah, influencer ini memiliki jumlah pengikut yang banyak. Influencer juga biasanya merupakan pendukung suatu merek serta promotor khusus gitu. Sebagai orang yang dianggap berpengaruh, seorang influencer itu biasanya menggunakan pengaruh itu untuk memandu keputusan pembeli pengikutnya gitu. Dalam memperkuat pemasaran atau promosi suatu brand, biasanya tuh jasa seorang influencer itu salah satu strateginya. Karena dengan bekerja sama dengan influencer, media sosial brand dapat memperluas jangkauan pemasaran mereka dan mendapatkan keuntungan dari target audiens yang sudah jadi. Dalam halnya komunikasi massa, ini tuh terdapat teori yang dapat dikaitkan dengan influencer. Salah satunya adalah teori kredibilitas sumber atau source credibility theory. Teori ini dikemukakan oleh Hovland, Janis, dan Kelly. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan lebih mudah dipersuasi jika sumber-sumber persuasinya itu cukup kredibel. Jadi semakin dipercaya influencer ini, semakin berkredibilitas influencer ini, maka dia akan semakin mudah menarik massa gitu teman-teman. Selanjutnya ada perilaku konsumtif. Menurut KBBI, perilaku itu dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap perangsangan atau lingkungan. Sementara perilaku konsumtif itu dapat diartikan sebagai konsumsi, yakni hanya menggunakan tetapi tidak menghasilkan. Nah, menurut Waluyo, perilaku konsumtif itu adalah perilaku atau gaya hidup yang suka membelanjakan uang tanpa menimbang dengan matang. Nah, perilaku konsumtif ini punya karakteristik ya teman-teman. Ini ada beberapanya. Pasti teman-teman pada tahu FOMO atau fear of missing out ini merupakan salah satu karakteristik dari perilaku konsumtif karena tindakannya itu selalu mengikuti tren. Tidak karena takut ketinggalan zaman. Awamnya orang yang dengan karakteristik ini cenderung senantiasa melakukan apa saja demi mengikuti tren. Selanjutnya ada rasa gengsi yang tinggi. Nah, kalau karakteristik ini demi meningkatkan status sosial, dianggap baik, keinginan untuk diterima di salah satu kelompok sosial, serta memenuhi ekspektasi sosial, seseorang itu bisa rela meningkatkan gaya hidupnya. Selanjutnya ada hedonisme. Hedonisme itu gaya hidup bermewah-mewahan. Umumnya seseorang dengan karakteristik ini tuh mencari kepuasan secara instan dengan membeli barang atau jasa yang diinginkan tanpa berpikir panjang. Yang keempat dan terakhir itu ada impulsive buying. Ini mirip-mirip sama hedonisme, tapi ini tuh membeli barang secara tiba-tiba yang didasari oleh dorongan emosional seperti kayak takut kehabisan lah, mumpung lagi diskon nih, mumpung lagi promo, check out kayak gitu. Selanjutnya ada review literatur yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelum memulai penelitian ini. Yang pertama itu ada pengaruh marketing influencer, tren fashion muslim, gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Persamaannya itu membahas tentang peran influencer terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Perbedaannya pembahasannya itu mengarah ke pengaruh dari influencer. Selanjutnya persamaannya itu sama ya, rata-rata di 10 judul yang saya temukan. Tapi mungkin saya akan menjelaskan perbedaannya aja. Yang kedua itu ada pengaruh sosial media influencer terhadap perilaku konsumtif di era ekonomi digital. Di sini perbedaannya itu adalah fokus pembahasannya itu mengarah ke pengaruh dan era ekonomi digital dengan subjek yang jelas lebih luas gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ada digital influencer, penyebab meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat di e-commerce pada era ekonomi digital. Nah, ini fokus pembahasan itu pada penyebab dari meningkatnya perilaku konsumtif itu sendiri gitu. Yang keempat ada fenomena vlogger pada perilaku konsumtif di kalangan mahasiswi Yogyakarta. Nah, ini perbedaannya itu cuma di spesifikasi di fenomena vloggernya aja atau video blogger. Jadi penelitian
ini membahas tentang influencer, sementara kalau fenomena vlogger pada perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa Yogyakarta itu hanya terfokuskan pada video blogger. Video blogger itu bisa digolongkan sebagai influencer karena tetap menginfluence orang dari video-videonya. Selanjutnya yang kelima ada analisis pengaruh influencer terhadap perilaku konsumtif selama masa social distancing. Nah, ini penelitian terfokus di masa social distancing COVID-19. Yang keenam ada dari internasional, A Study of Social Media Influencers and Impact on Consumer Buying Behavior in the United Kingdom. Nah, ini perbedaannya itu subjek penelitiannya sangat luas ya, dia satu negara in the United Kingdom. Yang ketujuh ada pengaruh review beauty influencer di Instagram terhadap perilaku konsumtif produk kecantikan. Nah, ini juga sama seperti video blogger tadi, fokus penelitiannya itu peranan beauty influencernya dan produk kecantikannya. Yang kedelapan ada influencer marketing and consumer behavior, a systematic literature review. Itu fokus pembahasannya mengenai marketing influencer, perbedaannya di situ. Yang sembilan ada impact of social media influencers credibility dimensions on consumer behavior. Itu penelitiannya, itu perbedaannya ada penelitian terfokus pada seberapa kredibel influencer tersebut. Dan yang terakhir adalah the effect of influencer marketing on the buying behavior of young consumer. Nah, yang ini tuh perbedaannya sama seperti yang awal, dia hanya berbeda pembahasannya itu lebih ke pengaruh apa yang dihasilkan oleh influencer itu sendiri. Selanjutnya ada variabel X dan Y. Sini variabel X dalam penelitian ini adalah influencer media sosial. Sementara variabel Y-nya adalah eh, perilaku konsumtif mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Ini model penelitiannya. Dan hipotesis teorinya adalah dalam penelitian ini terdapat hubungan antara adanya influencer media sosial dengan meningkatnya perilaku konsumtif mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode penelitian itu yang pertama ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan paradigma positivisme. Kenapa positivisme? Karena positivisme itu cenderung mengamati tampak depan tanpa memahami makna secara lebih dalam. Adapun tujuan dari paradigma ini ialah untuk mencapai generalisasi di mana faktanya mencakup hal-hal seperti perilaku manusia yang tidak bisa digeneralisasi dan akan tetap ada unsur subjektivitas. Nah, paradigma positivisme ini sesuai dengan penelitian ini. Karena penelitian memfokuskan untuk mencari hubungan antara adanya influencer media sosial dengan meningkatnya perilaku konsumtif mahasiswa yang mana merupakan realitas yang dapat diukur dan diobservasi secara objektif. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif itu adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, sampai analisis data kesimpulan, itu menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei, yakni penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, dengan tujuan untuk menemukan kejadian relatif distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Nah, selanjutnya di sini ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi itu merupakan keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi yang diambil di penelitian ini adalah mahasiswa aktif dari program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Sementara itu, sampel adalah sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021 yang seringkali berbelanja daring dan menjadi pengikut beberapa influencer. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling ini bertujuan untuk menghasilkan sampel yang dianggap dapat mewakili populasi dengan kriteria yang ditentukan peneliti. Selanjutnya di sini ada ukuran sampel.
Penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Slovin ini metode perhitungan besar sampel minimal pada penelitian survei untuk mengambil sedikit responden dari populasi. Jadi rumus ini tuh digunakan untuk menentukan jumlah minimum sampel yang diperlukan dengan mempertimbangkan jumlah populasi. Ini rumusnya, N kecil atau jumlah sampel sama dengan jumlah populasi per 1 ditambah jumlah populasi dikali batas toleransi kesalahan pangkat 2. Nah, bila menggunakan rumus ini, populasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UIJ Angkatan 21 itu ada sebanyak 124 orang. Maka, jumlah sampel minimumnya adalah 95 responden. Selanjutnya ada hipotesis riset. Hipotesis riset ini merupakan jawaban sementara atau dugaan dari masalah penelitian yang akan diuji melalui pengumpulan data dan analisis data. Pada penelitian ini, peneliti berhipotesis berdasarkan teori maupun jurnal influencer media sosial berhubungan erat dengan tingkat konsumtif mahasiswa yang komunikasi UNJ Angkatan 2021. Selanjutnya ada hipotesis statistik, ini ada H0 dan H1. H0-nya tidak terdapat hubungan yang berarti antara influencer media sosial dengan meningkatnya perilaku konsumtif mahasiswa, dan yang H1-nya terdapat hubungan dan kaitan erat antara adanya influencer media sosial dan meningkatnya perilaku konsumtif mahasiswa. Selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Penelitian penelitian ini menggunakan kuesioner. Selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket dalam metode pengumpulan data. Kuesioner ini di sini dinilai sangat relevan, efektif, dan efisien karena mudah untuk dilakukan dan dianalisis. Kuesioner ini akan dibagikan berupa Google Form dan akan disebarkan secara daring maupun luring kepada sampel peneliti. Selanjutnya, ada metode pengukuran data. Di sini ada validitas dan reliabilitas. Validitas itu memiliki 3 jenis, ada validitas isi, validitas kriteria pembanding, dan validitas konstruk. Sementara reliabilitas itu adalah teknik pengukuran yang digunakan untuk memastikan bahwa instrumen pengumpulan data dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat diandalkan. Reliabilitas ini dapat diukur dengan cara mengulang pengukuran pada waktu yang berbeda dengan menggunakan teknik analisis statistik. Selanjutnya ada metode analisis data. Di sini ada univariat dan bivariat. Univariat itu adalah analisis statistika yang menggunakan satu variabel saja. Jadi variabel ini dihitung dan dianalisis secara terpisah untuk memperjelas variabel itu sendiri. Sementara variabel bivariat, analisis bivariat itu adalah menggunakan dua variabel untuk dihubungkan atau diuji korelasinya. Nah, dalam penelitian ini ada dua variabel. Peneliti menganalisis hubungan antara adanya influencer media sosial variabel X dengan meningkatnya pola konsumtif mahasiswa sebagai variabel Y. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah keterbatasan sampel dan lingkup populasi yang kurang luas. Selain itu, metode pengumpulan data yang dipilih adalah dalam penelitian ini adalah kuesioner. Walaupun kuesioner dinilai mempermudah analisis ya, seperti yang saya bilang tadi, tapi tuh eh, ada beberapa juga keterbatasan dari kuesioner ini gitu. Yang pertama, kuesioner hanya dapat mengumpulkan data yang sudah disajikan atau menjelaskan secara deskriptif, tetapi tidak dapat menggali informasi lebih dalam lagi. Selain itu juga keterbatasan dalam validitas data, karena kita nggak tahu responden itu memberikan jawaban yang akurat atau enggak, jujur atau enggak gitu. Nah, sementara hal ini itu berpengaruh kepada hasil dari validitas data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Selanjutnya, ada kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini diantaranya adalah populasi yang tidak luas, sehingga dikhawatirkan sulit untuk menggeneralisir hasil penelitian kepada kelompok lain di luar ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2001. Selanjutnya ada definisi operasional. Dalam penelitian ini mengenai hubungan antara adanya influencer media sosial dengan meningkatnya perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 mengangkat dua variabel, yaitu influencer media sosial sebagai variabel X dan perilaku konsumtif sebagai variabel Y. Dimensi dari variabel X atau influencer media sosial adalah impresif, konten berkualitas, dan kredibilitas. Sedangkan dimensi dari variabel dependent perilaku konsumtif itu adalah faktor dasar, karakteristik, dan tingkat impulsif mahasiswa. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam tabel operasionalisasi konsep.
Jadi untuk variabel X-nya itu tadi ada impresif, konten berkualitas, dan kredibilitas. Untuk impresif itu indikatornya adalah gaya berbicara yang atau keunikan sendiri sebagai seorang influencer yang mengimpress mahasiswa. Selanjutnya ada konten berkualitas di media sosial yang relevan dan mudah diterima oleh masyarakat. Dan kredibilitas. Kredibilitas ini adalah kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan pengikut atau followers di media sosial. Variabel Y, perilaku konsumtif, itu ada faktor perilaku konsumtif, itu indikatornya ada eh, faktor apa saja yang melatar belakangi mahasiswa menjadi berperilaku konsumtif. Selanjutnya ada karakteristik perilaku, persepsi mahasiswa mengenai karakteristik perilaku konsumtif yang dialami. Selanjutnya ada tingkat keimpulsifan, seberapa tinggi tingkat keimpulsifan mahasiswa saat berbelanja saat yang disebabkan tergiur influencer. Kurang lebih segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.